Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini, kembali saya akan merangkai komponen elektronik. Namun untuk komponen elektronik kali ini, saya sudah membeli dalam satu paket. Ini dia, paket kit DIY PCB Super Sensor 3-in-1. Jadi, cara kerja rangkaian ini nantinya dapat digunakan sebagai saklar yang dapat di-trigger dengan suara, cahaya, dan inframerah. Untuk kit ini sendiri saya beli dengan harga Rp20.000. Itu yang belum disolder atau belum dirakit seperti ini, dan tanpa relay. Jadi belum dapat relaynya. Karena saya sudah memiliki relay 5 volt seperti ini, jadi kalau beli dengan relay itu nanti dapat relay 5 volt yang seperti ini. Karena saya sudah memiliki, maka saya membeli paket yang belum disolder dan tanpa relay. Bagi yang ingin membeli, saya taruh link pembelinya pada bagian deskripsi. Rekan-rekan bisa cek sendiri secara langsung untuk jenis-jenis paket pembeliannya. Jadi kembali lagi ke kit yang ini. Jadi di sini ada 3 jenis sensor. Terlihat di sini ada mic atau mikrofon, berguna nantinya untuk menangkap suara. Lalu yang ini ada LDR, nah ini sensor LDR untuk sensor cahayanya. Kemudian ini ada sensor infrared receiver. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita buka untuk kemasan paketnya ini. Nah, untuk yang pertama ini kita mendapatkan manual atau petunjuk cara pemasangan komponen-komponennya, serta komponen-komponen elektroniknya. Nah, ini dia. Jadi ini seperti IC CD4017BE, lalu ini ada transistor BC547, lalu ini ada 3 pin header, kemudian ada sensor-sensor. Nah, ini sensor-sensor yang cahaya, yang suara, dan yang inframerah mana tadi. Nah, ini yang inframerah. Kemudian ada elko dan beberapa resistor yang berbagai nilai. Kemudian ada LED, PCB, dan juga kabelnya. Jadi untuk video ini tentu saya tidak akan menampilkan untuk skema rangkaiannya, karena skema rangkaiannya sudah ada pada paket pembeliannya. Jadi sekarang langsung saja saya akan mulai untuk merakit komponen-komponen ini pada PCB-nya. Nah, ini yang pertama akan saya pasangkan untuk IC-nya terlebih dahulu. Jadi untuk pemasangan IC, perhatikan tanda pada PCB yang ada cekungan seperti ini, itu dipasangkan dengan yang ada cekungan pada IC-nya. Jadi seperti ini untuk pemasangan IC pada PCB ini. Komponen berikutnya yang akan saya pasang adalah resistor-resistor. Resistor ini ada 9 buah, di sini sampai R9, dengan nilai yang beberapa ada yang sama, beberapa juga ada yang berbeda. Nah, kalau rekan-rekan belum tahu, semisal seperti yang R1 ini adalah yang 10K. Nah, kalau belum tahu mana yang 10K, rekan-rekan bisa menggunakan bantuan aplikasi seperti aplikasi Electrodox untuk mengetahui warna pita pada resistor dan menentukan nilainya. Atau bisa juga dengan cara googling, ketik aja pada kolom pencarian Google resistor 10K. Nah, nanti tinggal dilihat saja warna yang muncul pada gambar-gambar hasil googling, kemudian disesuaikan dengan warna resistor yang ada pada paket pembelian sini. Jadi tinggal diurutkan saja dari mulai R1 sampai R9. Nah, kalau untuk pemasangan resistor menghadapnya bebas ya. Jadi karena tidak memiliki kutub, jadi menghadapnya bebas untuk resistor ini.
Nah, itu tadi untuk proses pensolderan yang pertama sudah selesai. Kemudian yang saya akan pasang berikutnya adalah yang sisi sebelah kanan ini, mulai dari mic, kapasitor pertama, sensor LDR, dan transistor-transistor ini. Untuk pemasangan mic, ini kan ada kutub positif, ada negatif. Nah, untuk yang kutub positif, itu yang tidak ada garisnya. Jadi, kalau seperti posisi seperti ini, nah ini yang kutub positif adalah yang sebelah kanan. Kemudian yang ada garis 3 ini, itu adalah yang negatif. Jadi pemasangannya seperti ini. Nah, ini saya lepas dulu. Jadi kalau untuk kapasitor, yang ada garis putihnya ini adalah yang negatif. Jadi untuk yang ada garis putih, itu ke garis putih yang di PCB. Nah, seperti ini. Kemudian kalau untuk sensor LDR, itu menghadapnya bebas ya, sama seperti resistor, jadi menghadapnya bebas kalau untuk LDR. Kemudian untuk transistor menghadapnya diikuti saja dengan gambar dari PCB-nya. Jadi ini menghadapnya seperti ini. Jadi nggak perlu pusing mana yang kolektor, mana yang basis, mana yang emitor. Ikuti cara menghadap dari gambar PCB-nya. Ini transistor yang pertama menghadapnya seperti ini. Nah, ini gelembungnya ada di sebelah kiri, sesuai dengan gambarnya. Kemudian transistor yang kedua, untuk bagian yang ada gembungnya ini, itu menghadap ke bagian atas. Lalu kemudian saya akan masang yang dua komponen ini, ya ada elko dan infrarednya. Sama kalau elko seperti yang pertama, itu yang garis putih ini, yang ada garis putih, ke yang garis putih pada PCB. Nah, seperti ini. Lalu untuk sensor inframerah, itu pemasangannya ya ikuti saja dengan gambarnya. Jadi kalau yang bagian belakang ini yang rata, ya berarti dikasih bagian belakang yang rata pada inframerahnya. Lalu berikutnya saya akan memasang untuk bagian LED-nya. Nah, ini kan kalau untuk bawaannya dia itu ada dua buah LED, warna merah dan hijau. Dan kalau dari skemanya, ini yang dari pin 0 pada IC itu di D2, berarti yang D2 ini adalah yang hijau. Atau dalam posisi on. Sebenarnya nggak masalah ya, mau rekan-rekan letakkan yang hijau di D1 atau di D2, itu nggak masalah. Yang penting ingat aja, kalau yang nyala hijau itu apa, yang merah itu apa. Tapi saya hanya mengikuti yang dari skemanya, jadi yang warna hijau akan saya pasang di LED kedua ini. Dan untuk pemasangan LED, itu kita bisa lihat dari kakinya. Kaki yang panjang ini adalah yang positif, kalau dari LED. Yang pendek adalah yang negatif. Atau bisa kita juga lihat dari posisi atas seperti ini. Nah, ini kan ada bagian yang rata. Pada LED itu ada bagian yang rata. Nah, yang rata itu adalah yang negatif. Sekaligus saya pasang untuk pin head 3 pin ini.
Kemudian yang terakhir tinggal proses pensolderan untuk kabel powernya. Di sini saya menggunakan kabel dari paket bawaannya. Ini warnanya hijau dan putih. Jadi nanti yang hijau akan saya pasang di positif, yang putih adalah untuk negatif atau ground. Dan ini dia untuk hasil akhir setelah semuanya komponen ini tersolder. Hasilnya seperti ini. Ini nanti kalau untuk input powernya itu dia hanya butuh 5 volt DC. Jadi kalau untuk input ke modulnya ini bisa menggunakan charger HP. Lalu untuk bagian saklarnya tentu nanti menggunakan relay 5 volt. Jadi dipasangkan di sini. Nah, seperti ini. Sekarang langsung saja kita tes. Untuk pengetesannya nanti saya akan menggunakan lampu rumahan yang menggunakan listrik 220 volt. Nah, ini untuk relaynya sudah saya beri kabel. Jadi yang saya beri kabel itu untuk port yang COM dan NO atau normally open. Kemudian untuk pemasangan ke jalur listriknya, sini saya sudah persiapkan kabel untuk jalur listrik. Itu salah satu kabel yang dari jalur PLN atau jalur listrik 220 volt itu dihubungkan ke port yang COM. Dalam hal ini adalah warna biru, kabel warna biru. Nah, sudah seperti ini. Kemudian satu kabel lagi yang dari jalur PLN itu langsung kita pasang ke salah satu kabel dari fitting lampunya. Nah, kabel yang ini kita pasang ke salah satu kabel fitting. Mau yang sini, mau yang sini itu sama aja. Kemudian untuk port yang dari port NO pada relay, kabel yang warna hitam ini, kita hubungkan ke salah satu kabel lainnya pada fitting lampu. Dan untuk memberikan input pada modulnya, nanti saya akan menggunakan jack DC untuk dihubungkan dengan power dari charger HP. Dan ini hasil penyambungannya. Jadi kalau untuk memasang pada soket jack DC ini, dia kan sudah ada untuk posisi positif dan negatifnya. Jadi disesuaikan aja antara yang female dan male, semuanya sudah ada tandanya untuk positif dan negatifnya. Lalu untuk dari relaynya itu kita hubungkan langsung ke soket 3 pinnya ini. Sudah seperti ini saja. Nah, jadi seperti ini untuk rangkaiannya. Ini yang dari charger HP sudah terhubung ke modul. Ini saya beri input untuk lampunya terlebih dahulu. Nah, ini indikator bahwa sebenarnya pada aliran listrik kabel PLN ini sudah ada listriknya dengan indikator lampu ini menyala. Lalu saya hubungkan ke modul 5 voltnya. Nah, itu dia tadi berkedip karena sensor cahayanya menangkap sinyal cahaya dari lampunya. Makanya setiap hidup mati lagi, hidup mati lagi. Itu karena sensornya membaca cahaya dari lampunya. Nah, seperti itu. Maka untuk mengatasi ini saya tutup aja. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia kalau ini dia membaca gelap ya. Untuk sensornya itu membaca gelap, makanya dia menyala. Nah, ini kalau terang dia mati. Nah, ini gelap menyala. Nah, kenapa dia mati hidup? Karena dia juga menangkap sensor suara. Jadi setiap saya ngomong itu akan mempengaruhi sensor. Itu salah satu sistem kerjanya, jadi saya harus diam. Pertama akan kita cek dulu untuk sensor LDR-nya.
Nah, itu dia tadi untuk sensor cahayanya. Tadi cara kerjanya kalau dia tertutup bayangan, dia akan menyalakan. Kemudian ketika kena bayangan lagi, maka dia akan mematikan. Memang triggernya itu tidak langsung menyala, dia butuh waktu kurang lebih 2-3 detik baru direspon oleh relay untuk menyalakan lampu. Itu tadi untuk sensor cahaya, berikutnya adalah saya coba untuk sensor suara. Nah, itu dia untuk sensor suara juga berhasil ya. Jadi tadi dari petikan jari seperti ini saja dia juga sudah bisa. Kemudian dari tepuk tangan juga bisa. Jadi walaupun kita tadi coba dengan 2 kali tepuk tangan itu, dia tetap meresponnya sekali. Karena memang itu salah satu keunggulannya ketika ada jeda. Maka tadi ketika walaupun saya tepuk tangan 2 kali, tidak langsung on off gitu ya. Tapi tetap on. Larinya dia tetap 1 kali trigger aja, tidak 2 kali trigger karena dia memiliki sistem delay tadi. Jadi keuntungannya dengan sistem delay tadi, ketika tepuk tangannya lebih dari 1, itu tetap dia merespon hanya 1 kali. Jadi bisa kalau untuk sensor suaranya sudah berhasil. Sekarang kita coba sistem infrarednya atau sensor infrarednya. Kalau infrared ini biasanya kita bisa menggunakan remote ya, remote TV, remote AC, ataupun remote music box gitu, dia juga bisa. Kemudian yang terakhir kita coba untuk sensor infrarednya. Nah, itu tadi untuk proses percobaannya udah selesai ya. Jadi untuk semua sensornya berfungsi dengan normal, baik sensor suara, sensor cahaya, dan sensor inframerahnya juga berfungsi dengan normal. Dan untuk catatannya, untuk input pada modul ini, itu memang hanya disarankan 5 volt. Karena kalau lebih dari 5 volt, itu akan merusak sensor infrarednya. Karena untuk sensor infrarednya itu, positifnya langsung mengambil dari positif input yang di sini. Jadi langsung dari input 5 volt langsung ke infrared. Kalau lebih dari itu, pada buku petunjuknya mengkhawatirkan ini akan merusak sensor infrared, tapi tidak merusak untuk sensor yang lain. Itu kalau untuk inputnya, hanya disarankan yang 5 volt, kalau tiga-tiganya mau bekerja. Baik, rekan-rekan, saya rasa cukup demikian untuk video kali ini. Semoga apa yang saya bagikan dapat memberi manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.